Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Juni 2022 dengan judul Kesetiaan dalam Perkara Kecil. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Banyak pikirannya membuat sejarah tidak tercatat dalam sehari, dan pikiran ini besar berpengaruh terhadap pembangunan karakter. Pikiran kita harus diawasi secara ketat, karena suatu pemikiran yang najis membuat kesan yang dalam atas jiwa. Satu pemikiran yang jahat akan meninggalkan kesan jahat pada otak. Jika pikiran jernih dan kudus, orang itu menjadi lebih baik karena dia menginginkan pemikiran tersebut. Olehnya denyutan rohani dibangunkan dan kuasa melakukan yang baik ditambahkan, dan seperti setetes air hujan mempersiapkan tetesan lain untuk menyiram tanah, demikian juga satu pemikiran yang baik membuka jalan pikiran lain. Perjalanan terpanjang dimulai dengan satu langkah pada awalnya. Langkah seterusnya akan mengantar kita pada ujung jalan. Rantai yang terpanjang terdiri dari mata-mata rantai tersendiri. Sekiranya satu mata rantai rusak, rantai itu tidak berguna. Demikian juga karakter. Satu karakter yang seimbang dibentuk oleh satu tindakan yang baik pula. Satu cacat yang dikembangkan seharusnya ditaklukkan, membuat seorang tidak sempurna. Menutup baginya gerbang kota suci itu. Ia yang akan masuk surga harus punya karakter tanpa noda atau kerut maupun sejenisnya. Tidak satupun yang najis masuk ke dalamnya. Di antara semua rombongan yang ditebus, tidak terdapat satu cacat pun. Pekerjaan Allah sempurna seluruhnya karena setiap bagian adalah sempurna hingga yang terkecil. Diciptakannya pucuk rumput halus seperti kehati-hatiannya, menciptakan satu bumi. Jika kita rindu untuk sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga sempurna adanya, kita harus setia melakukan perkara yang kecil. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 172 dan 173. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, semangat bagi pertumbuhan iman dan rohani kami. Lebih daripada itu memberikan satu penekanan khusus
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Banyak pikiran yang membuat sejarah tidak tercatat dalam sehari. Dan pikiran ini besar, berpengaruh terhadap pembangunan karakter. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dengan ketelitian, dedikasi daripada Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para panitia, para tukang, material yang mereka gunakan. Biarlah mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sampai kepada pembangunan itu selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah asingkan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan dedikasi sorga juga Tuhan curahkan kepadanya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Tuhan berkati mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk KKR, belajar Alkitab interaktif online, dan juga KPA-KPA, Tuhan urapi semua para pembicara dan semua narasumber. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga berikan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.